We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face I know it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Afiska Nelvianti, NIM 210161010 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, tahun akademik 2021. Pada video ini, saya akan menyajikan pembahasan terkait dengan materi kalimat efektif. Terkait dengan pembahasan atau terkait dengan materi kalimat efektif, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kalimat efektif? Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang apa itu pengertian dari kalimat efektif. Namun, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan mudah dipahami pembaca. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan dalam pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Ciri-ciri dari kalimat efektif. Terkait dengan ciri-ciri atau persyaratan dari kalimat efektif itu sendiri, Arifin dan S. Amran menyimpulkan bahwasanya ada 7 ciri-ciri kalimat tersebut, yaitu yang pertama adalah kesepadanan struktur. Kesepadanan mengacu kepada keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat mengimplikasikan kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran. Ciri-ciri dari kesepadanan struktur adalah yang pertama, kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Ciri yang kedua, tidak terdapat subjek ganda. Ciri yang ketiga, beberapa kata penghubung intrak kalimat seperti sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, dan bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal. Ciri yang kedua adalah kehematan kata. Kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak diperlukan, yang mana tidak hanya menyalahi kaidah tata bahasa dan tidak mengubah makna kalimat. Penghematan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. Yang kedua, menghindari penggunaan superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang keempat adalah menghindari penjamakan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. Ciri yang ketiga ada kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk atau keparalelan adalah kesamaan bentuk yang dapat digunakan dalam kalimat yang dibuat. Maksudnya adalah, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk nominal. Kalau yang pertama menggunakan bentuk verbal, hendaknya yang kedua dan seterusnya juga menggunakan bentuk verbal. Begitu juga sebaliknya. Jika kalimat yang dibuat kalimat majemuk, maka kedua predikat juga memiliki bentuk yang sama dalam uraian. Ciri yang keempat ada ketegasan makna. Ketegasan atau penekanan adalah menonjolkan ide pokok dalam kalimat. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan makna dengan menonjolkan kata-kata yang ingin ditekankan. Ciri-ciri dari penegasan kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan kata yang ingin ditonjolkan maknanya di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata secara bertahap sehingga akan menghasilkan makna yang lebih mendalam. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata. Yang keempat, melakukan pertentangan atau perbandingan terhadap kata yang berusaha ditonjolkan dalam kalimat tersebut. Yang kelima, menggunakan partikel penegas sehingga akan menghasilkan kalimat yang sesuai maknanya.
Ciri yang kelima adalah kelogisan kalimat. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Kelogisan ini dapat dilihat dari segi makna kalimat yang disusun oleh penulis. Salah satu cara untuk membuat kalimat logis adalah dengan memperhatikan struktur susunan unsur kata yang dibuat. Jika susunan kata atau unsur kata yang dibuat tidak tepat, maka akan menghasilkan kekaburan makna kalimat. Oleh karena itu, diksi dan susunan unsur kata mempengaruhi kelogisan kalimat yang mana ditinjau dari segi makna kalimat. Ciri yang kelima ada kepaduan makna. Kepaduan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu adalah menghindari penggunaan kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, dan verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transitif, dan objek penderita. Kemudian ada kecermatan. Kecermatan dalam kalimat efektif dimaksudkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Nah, hal ini mengacu kepada pembentukan kalimat ambigu dalam tulisan yang dibuat. Pembentukan kalimat ambigu bisa terjadi ditinjau dari bentuk kalimat yang susunan unsur kalimat tidak beraturan, sehingga akan membuat kesalahan dalam pemaknaan. Kecermatan dalam kalimat efektif juga ditinjau dari penulisan huruf, pemakaian tanda baca, penulisan unsur serapan, dan pemilihan kata yang sesuai di dalam kalimat. Sebelum menyudahi video ini, saya ingin menyampaikan sebuah kutipan motivasi kepada teman-teman, dan saya harap kutipan motivasi ini dapat membuat teman-teman lebih semangat lagi dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Kutipannya berbunyi sebagai berikut. Kesuksesan seseorang berbanding lurus dengan kemauannya untuk belajar, bangkit, dan mencoba. Nah, sekianlah pembahasan terkait dengan materi kalimat efektif. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami apa itu kalimat efektif. Sekian saja dari saya, sampai bertemu lagi pada video pembahasan-pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.